Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, dalam masa pandemi yang seperti ini, kalian jangan lupa rajin cuci tangan dan bila bepergian jangan lupa pakai masker ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk mengisi kehadiran di Google Form yang telah Ibu siapkan. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dapat mengemukakan konsep-konsep yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang kedua, dapat membuat sebuah ringkasan dari bacaan yang telah kalian baca. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian karya seni rupa daerah. Yang keempat, dapat menyebutkan jenis-jenis karya seni rupa daerah. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi properti yang digunakan dalam tari merak. Nah, anak-anak, apakah ada yang sudah belajar tadi malam? Nah, kalau yang sudah belajar tadi malam tentunya sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang teks non-fiksi, karya seni rupa daerah, dan properti yang digunakan pada tari merak. Nah, langsung saja kita akan belajar yang pertama, konsep teks non-fiksi. Nah, ada yang tahu apa sih teks non-fiksi itu? Ayo yang tahu angkat tangan. Nah, benar. Bagus sekali. Teks non-fiksi itu teks yang informasinya berdasarkan fakta. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang teks non-fiksi. Pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi tentang informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Ciri-ciri teks non-fiksi: yang pertama, memiliki sifat faktual. Yang kedua, ditulis menggunakan bahasa yang formal. Yang ketiga, bahasanya bersifat denotatif. Nah, selanjutnya perhatikan teks non-fiksi yang berjudul Burung Merak di Indonesia Hampir Punah. Kebakaran hutan di beberapa daerah di tanah air beberapa waktu silam berbuntut masalah baru. Buktinya, baru-baru ini tercatat habitat burung merak jenis Java Green hampir mengalami kepunahan. Padahal burung tadi termasuk kategori hewan langka dan dilindungi keberadaannya. Saat ini jumlahnya pun tak lebih dari 1.000 ekor. Demikian menurut hasil pengamatan pemerhati burung merak yang juga dokter hewan, Nabari Tarigan di Surabaya. Menurut Nabari, pemicu kepunahan burung merak adalah sejak kasus kebakaran hutan di beberapa daerah di Indonesia. Lantaran itulah, pemerintah harus segera bertindak cepat melestarikan burung merak. Sebab dari jumlah yang tersisa, hewan tadi hanya berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk melestarikan burung merak, menurut Nabari, perlu segera dilakukan sebuah penangkaran. Sayang, untuk mendapatkan burung merak jantan
yang biasa diambil bulunya cukup sulit sebab sudah sangat langka. Bulu merak yang indah itu memang kerap digunakan untuk membuat perlengkapan kesenian reog Ponorogo. Akibat jumlah burung merak semakin menyusut, sejumlah pengrajin reog terpaksa mengimpor bulu merak dari India. Rata-rata 300.000 lembar setiap tahunnya. Maklum, setiap dada atau penampang reog membutuhkan sekitar 1.500 lembar bulu merak. Dalam kurung BMI garing Beni dan Bambang Ronggo. Nah, tugas kalian yaitu membuat ringkasan tentang teks non-fiksi yang telah kalian baca, dikumpulkan melalui Google Form. Nah, tadi kan kalian sudah membaca teks yang berjudul Burung Merak di Indonesia Hampir Punah. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah melihat karya seni rupa daerah yang berbentuk hewan? Nah, lalu jika hewan merak dijadikan sebuah karya seni rupa, motifnya menggunakan motif burung merak ya, itu kira-kira menjadi karya seni rupa apa? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, benar, seni lukis. Nah, seni lukis itu merupakan seni yang termasuk ke dalam jenis karya seni rupa daerah. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa karya seni rupa daerah itu? Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian karya seni rupa daerah. Pengertian seni rupa daerah. Seni rupa daerah merupakan gagasan manusia yang berisi nilai-nilai budaya daerah tertentu yang diekspresikan melalui pola kelakuan tertentu dengan media, titik, garis, bidang, bentuk, warna, dan gelap terang yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga menghasilkan karya seni yang indah dan bermakna. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan jenis-jenis karya seni rupa. Yang pertama ada seni pahat, yaitu merupakan cabang seni yang hasilnya berupa 3 dimensi. Dan yang kedua seni lukis, yaitu sebuah karya seni 2 dimensi dan biasanya menggunakan media yang berupa kanvas. Yang ketiga yaitu seni kriya, yang karya seninya memanfaatkan keterampilan fungsi tangan manusia. Dan yang keempat, seni arsitek yang biasanya untuk merancang sebuah bangunan. Nah, anak-anak, Ibu memiliki sebuah gambar. Ini merupakan gambar apa? Ya, ini adalah gambar tari merak. Sekarang coba identifikasi properti yang digunakan pada tari merak. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah sudah selesai? Nah, langsung saja Ibu akan membahas properti yang digunakan pada tari merak. Yang pertama ada mahkota, yaitu mahkota biasanya digunakan di bagian kepala. Yang kedua yaitu garuda pengukur, memiliki bentuk menyerupai burung merak dan biasanya digunakan sebagai hiasan kepala. Selanjutnya ada apok, yaitu kain yang digunakan dengan cara melingkarkan di bawah leher dan memiliki panjang yang dapat menutupi dada penari. Selanjutnya ada sesuping, yaitu biasanya digunakan pada telinga penari. Nah,
Selanjutnya yaitu baju atas. Baju atas ini berupa kemben seperti kemben dan warnanya menyerupai bulu burung merak. Selanjutnya ada sayap. Nah, karena tarian ini menggambarkan seekor burung, maka penari juga harus memiliki sayap. Sayapnya terbuat dari kain yang menyerupai selendang. Selanjutnya ada sabuk, yaitu untuk mengencangkan busana merak yang dipakai oleh penari. Nah, selanjutnya yaitu sampur. Ini adalah hiasan yang terbuat dari tisu, biasanya menyerupai bulu merak. Nah, selanjutnya ada kilat bahu. Itu biasanya untuk menghiasi bahu penari agar lebih indah. Selanjutnya ada gelang, yaitu untuk menghiasi pergelangan tangan dan biasanya berbentuk lingkaran dengan warna-warni senada dengan kostum yang dikenakan oleh penari. Nah, yang terakhir ada rok. Roknya biasanya memiliki corak atau warna yang menyerupai burung merak. Anak-anak, pada materi yang telah kita pelajari hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan materi yang telah kita pelajari. Nah, hari ini kita telah belajar mengenai konsep teks non-fiksi. Yang kedua, pengertian seni rupa daerah. Yang ketiga, jenis-jenis seni rupa daerah. Yang keempat, properti yang digunakan pada tari merak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan soal yang telah Ibu siapkan di Google Form ya, dan jangan lupa juga untuk belajar materi berikutnya, yaitu tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.